Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Programmer Drag and Drop. Di video kali ini, saya pribadi banyak dapat permintaan dari teman-teman dari beberapa lembaga untuk diminta membuatkan tutorial tentang bagaimana cara membuat pendaftaran online profesional dan mudah gitu. Kita tidak bisa pungkiri di masa pandemi ini pendaftaran online, IT, dunia digital sangat dibutuhkan ya. Dan kita nggak tahu sampai kapan kita nggak tahu juga sampai kapan masa pandemi ini akan selesai seperti itu ya. Tapi kita harus ada persiapan-persiapan tentang itu semua. Nah, kita akan coba untuk membuat pendaftaran secara online. Jadi teman-teman harus persiapkan 2 plugin sebetulnya. Satu, kita butuh Elementor, dan ini harus Pro Elementornya. Tapi bagaimana kalau nggak punya Elementor Pro? Nanti kita bantu untuk instalasi Elementor Pro-nya kalau teman-teman membutuhkan. Nanti kita tulis di link deskripsi saja ya, Elementor Pro-nya. Biayanya nggak mahal, murah, paling cuma sekian ribu aja. Karena kita sudah beli unlimited untuk beberapa puluh akun ya, sudah bisa digunakan lah untuk semuanya. Jadi insya Allah kita akan bagi-bagikan itu. Yang kedua, teman-teman perlu memasang satu lagi from Phoebus namanya itu. Ini untuk menampung data-data sehingga ketika seseorang mengisi form itu langsung tersimpan dan nanti teman-teman semua bisa langsung download secara Excel gitu. Jadi formnya lengkap, di download secara Excel, jadi enak nantinya. Tapi memang ada beberapa kekurangan. Salah satunya ya dia tidak bisa transaksi di sini untuk formulir dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman lembaga dan lain sebagainya ingin membuat atau menggunakan sistem yang sudah pernah kita develop dengan teman-teman, itu kita punya sistem dari sistem pembelajaran, sistem absensi, sistem keuangan, pembayaran online, SPP dan lain sebagainya, kemudian pendaftaran online. Itu nanti juga silakan hubungi kami aja, nanti saya kasih nomor kontak di bawah di deskripsi saja. Itu sudah include semuanya dan insya Allah biayanya sangat terjangkau. Ini juga sistem ini sudah digunakan lebih dari 20 lembaga dan beberapa perguruan tinggi. Jadi insya Allah sudah teruji dan aman. Nanti teman-teman bisa kontak saja jika ini tutorial ini kurang memuaskan ya. Tapi saya kira kalau untuk awal-awal kita bisa coba. Kita akan buat tutorial tentang cara membuat registrasi secara online ya. Nanti kalau pengen melihat aplikasi yang Mas dan teman-teman buat apa sih? Nah, nanti kontak saja di bawah. Kita nggak mau promosi di sini. Baik. Yang pertama tadi ya, kita butuh 2 plugin. Plugin pertama Elementor biasa dan Elementor Pro. Nanti kalau pengen punya nanti kita bantu untuk eksekusinya. Kemudian yang kedua, untuk penampungan datanya, database manager form ini perlu karena selama ini form itu kan kekirim ke WhatsApp ya. Nanti setelah video ini selesai, kita akan juga bikin email notifikasi kepada pendaftar secara langsung tanpa kita mengirim email satu persatu, jadi otomatis. Dan ini cuman butuh pakai WordPress saja. Baik, kita akan mulai. Kalau ini sudah terinstall, teman-teman bisa masuk ke page. Kita bikin page baru, mungkin saya sudah bikin page baru tadi namanya form, cuman belum ada isinya ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, oke, ini form. Nah, nanti kita akan buat beberapa tipe, mungkin 1 atau 2 saja. Kalau di lembaga pendidikan atau pendaftaran yang lain itu kan formnya banyak sekali ya, disesuaikan dengan form permintaan dari laporan-laporan ke kementerian dan lain sebagainya. Nah,
Teman-teman cukup ambil form di sini, tapi ini harus Pro formnya, oke ya. Kita drag and drop saja. Tapi mungkin atasnya kita tambahin satu kolom yang isinya tentang header ya. Kita tulis pendaftaran online misalnya. Pendaftaran online kita buat di tengah, kemudian stylenya, warnanya kita bisa ganti hitam aja. Ini untuk percobaan sementara. Oke ya. Setelah itu ini kita masuk di row-nya, kita height-nya, tingginya kita perlebar biar ada jarak. Nah, teman-teman pasti tahu form pendaftaran itu punya banyak sekali form-form yang harus diisi oleh pendaftar, dan itu membutuhkan waktu yang agak lama, tapi tidak masalah, kita akan persingkat. Nah, ini contoh formnya. Teman-teman sudah masukkan form ya tadi ya. Dari sini tarik, drag and drop saja seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Klik, tarik, lepas. Ini ya. Nah, setelah ini kita customize apa saja yang dibutuhkan. Contoh, mungkin kita hapus dulu. Nih. Contoh ya, nama, kemudian setelah itu add item ya. Labelnya kita bikin, setelah itu nama, misalnya ya, tanggal lahir, Nah, tanggal lahir berarti formatnya, tipenya bukan teks, tipenya adalah apa kalau tanggal lahir itu ya, date. Oke, tanggal lahir gini ya. Nah, nanti dia bisa pilih-pilih tanggal lahirnya kapan. Nah, ini juga teman-teman bisa custom nih. Nama ini kita bisa custom kolomnya, misalnya 50. Nah, kemudian tanggal lahir juga kita bikin 50, jadi dia sejajar. Oke ya. Kita tambah item lagi. Contohnya setelah tanggal lahir apa ya? Nama, tanggal lahir, nama orang tua misalnya. Nama orang tua. Ini labelnya juga sama, label nama orang tua bawahnya juga sama. Nah, bagaimana kalau kita mengharuskan dia harus mengisi ini sebelum klik send? Caranya teman-teman tinggal ini required, ini teman-teman aktifkan. Teman-teman aktifkan saja. Nah, ini adalah form-form yang wajib diisi oleh calon pendaftar. Setelah itu, nama orang tua mungkin kita juga bisa bikin 50. Oh, biasanya bukan orang tua, nama ayah. Nama ayah. Bawahnya kita copy nama ibu. Nama ibu ini juga kita ganti ayah. Ini kita ganti juga ibu. Oke, nah setelah itu biasanya pilih jenjang pendidikan. Sebetulnya banyak ya, kita coba cari yang lebih simpel aja. Oke, ini kita ganti untuk jenjang pendidikan, kita bisa select atau kita bisa drop down. Drop down itu yang mana, coba kita cari dulu. Oke, sebentar. Oke. Nah, labelnya adalah jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan, misalnya gini ya. Oke, kita tulis di sini SMP, misalnya SMP, bawahnya SMA, misalnya contoh ya. Oke, kita tulis atasnya jenjang. Oke, jenjang gini ya. Ini nanti anak-anak orang tua bisa memilih dia, oh jenjang pendidikannya apa gitu ya. Jenjang pendidikannya apa, SMP, SMA atau apa. Oke, setelah jenjang pendidikan mungkin kita juga bisa kasih 50 aja lebarnya biar nggak terlalu
ini kita wajibkan dia untuk mengisi jenjang pendidikan. Kemudian kita tambah lagi teks, misalnya asal lembaga, kita juga copy ya, asal lembaga seperti ini, kita bikin 50 juga. Nah ini contohnya seperti ini asal lembaga. Nah ini juga formatnya, kalau teman-teman nggak mau format yang select, bisa dicek checkbox ini, bisa dipilih. Nah seperti ini, tapi saya rasa bagusan di select aja biar dia pilih salah satu dari itu. Nah nanti formnya kan sangat banyak, tapi kalau misalnya form itu lebih dari 1 atau 2 halaman, teman-teman bisa sesuaikan. Dengan cara apa? Caranya begini, kita bikin step by step. Form ini kita akan bikin 3 step atau 5 step atau 2 step. Misalnya step pertama, misalnya data pendaftar. Step kedua, data orang tua. Step ketiga, kelengkapan dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Kita bikin baru di bawahnya, add item. Setelah itu kita pindahkan paling atas untuk menjadi step pertama. Kita ganti teks ini menjadi step. Oke, step 1 ya. Nah, kita tulis misalnya gini. Step 1. Oke, jadi begini ya. Nah, oke, atau kita hapus saja. Oke. Ini step 1. Yang kedua, misalnya kalau ini kepanjangan juga, kita masih bikin lagi step yang kedua. Oke, kita taruh di sini misalnya data orang tua, tanggal lahir. Oh, di sini. Sini misalnya kita bikin genap saja. Oke. Nah, ini step pertama. Ya kan? Kalau misalnya ini masih kurang, kita tambahin step ketiga. Nah, jadi ada 3 step nanti. Next seperti itu. Itu ya. Ada 1, 2, 3, 4 step. Nanti teman-teman bisa sesuaikan, kalau formnya banyak sesuai dengan laporan dan lain sebagainya, ya disesuaikan saja. Oke, setelah itu kita coba tambahkan lagi step terakhir, mungkin pesan gitu ya. Pesan. Oke. Pesan. Nah, oke ya. Buttonnya kita coba kita customize ulang. Namanya send, bentuknya jangan terlalu besar, 50 misalnya, kita taruh di tengah dia. Oke, 100. Kita taruh di tengah. Nah, seperti ini. Oke ya. Jika form ini terlalu besar, teman-teman bisa mainkan di sini. Ya, mainkan di sini ya. Oke, kita anggap segini cukup ya. Oke. Step pertama, step kedua, step ketiga. Nah, sekarang kita coba. Anggap ini semuanya sudah, nama-nama semuanya dan lain sebagainya ini sudah selesai. Jadi kita klik update. Coba kita lihat previewnya seperti apa. Oke. Nah, seperti ini ya previewnya ya. Nah, kalau teman-teman pengen customize isinya, itunya, namanya, pengen ganti warna, itu ada di sini style. Di style sini teman-teman bisa customize bebas. Contoh begini. Text colornya teman-teman mau ganti misalnya. Jadi warna biasanya kalau lembaga itu colornya hijau gitu ya. Atau warna apa seperti ini. Itu bebas, teman-teman bisa explore sendiri. Tipografi itu adalah cara mengganti fontnya. Fontnya teman-teman tinggal pilih. Font apa yang kira-kira cocok, banyak sekali. Misalnya Roboto, size-nya berapa, ya kan? Kemudian ini kolomnya kita kasih radius biar dia agak melengkung. Radius itu untuk bikin dia melengkung, itu ya. Kita kembali ke form atas, space row-nya, space gap-nya kita atur, ini gerak ya dia. Labelnya juga kita kasih jarak sehingga dia bagus. Oke, kayak gini ya. Nah, ini sudah mulai cakep nih. Kemudian buttonnya, warnanya teman-teman bisa ganti ya, warna color text-nya bisa ganti, pesannya pun juga teman-teman bisa ganti. Nah, step-nya juga teman-teman bisa ganti nih warnanya nih. Misalnya ganti warna apa? Merah tuh.
Kalau dia sedang aktif kan hijau, kita ganti biru misalnya biar kontras. Biru. Kalau sudah selesai, sudah diselesaikan, mungkin bisa kita kasih warna hitam kalau sudah selesai. Misalnya ini contoh saja. Ini paddingnya apanya teman-teman bisa atur di sini. Spasinya dan lain sebagainya teman-teman bisa atur. Tuh, ini ketebalan tipisnya juga teman-teman bisa atur. Ini gapnya juga bisa diatur. Oke ya. Nah, sekarang kita publish. Kita update. Nah, oke. Hasilnya seperti ini. Saya akan coba isi ya. Saya akan coba isi. Oh ya sorry, ini email belum masuk ya. Email ini penting karena untuk mengirimkan email kembali ke mereka. Jadi nanti kalau dia klik kirim, maka dia akan menerima notifikasi email secara otomatis dari sini. Kita tambahkan email itu ada di, kita ganti ini jadi email ya. Kita labelnya kita kasih email. Oke. Kita tarik aja, taruh di sini nama, tanggal lahir, nama email. Nah, sini aja sudah. Oke ya. Nah, setelah itu kita publish lagi, kita update. Oke. Nah, seperti ini bentuknya ya, nama, email dan lain sebagainya. Oke, emailnya kita jadikan 50 juga. Oke. Dah. Oke, kita update. Sip. Dah, rapi ya. Coba kita tulis nih. Nama, emailnya, misalnya emailnya gini ya, ini sampel aja. Tanggal lahirnya tanggal 6, nama orang tua ayah, nama ibunya juga ibu, gitu aja. Setelah itu kita next. Jenjang pendidikannya saya masukin anak saya ke SMP, asal lembaganya SD. Kita klik next lagi, pesannya ingin mendaftar. Nanti teman-teman bisa bikin form yang lebih banyak lagi dengan beberapa step. Yang jelas stepnya jangan terlalu banyak, mungkin 3 step untuk semua. Setelah selesai, kirim send, terkirim. Nah, fungsi dari plugin yang satu lagi adalah dia akan mengecek bahwasanya, nah kita masuk ke sana ya. Nah, kita cek ini new form. Nah, ini ada yang masuk ya. Maka kalau perlu ini nama formnya diganti nih. Nama formnya diganti pendaftaran. Kayak gini. Oke, pendaftaran kita update lagi. Sip. Oh, ini belum terupdate. Nah, pendaftaran ya. Jadi kita bisa klik nih. Nanti kita langsung tahu dia. Oh, ternyata ini namanya si A, si B, si C, si D, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk download Excel-nya? Teman-teman tinggal diklik aja di sini semuanya. Terus select action, quick export. Nanti dia akan menjadi file Excel secara langsung. Kita klik. Nah, dia akan dia akan ke download secara otomatis ya. Nah, ini ya. Ada ya. Jadi enak sekali kalau pakai ini. Dan kita bisa customize. Kita bisa bikin form sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Begitu. Oke ya. Oke, mungkin untuk form ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pendaftaran itu, yang jelas saat ini di masa pandemi seperti ini, pendaftaran online sangat dibutuhkan. Jadi nanti kalau teman-teman pengen minta bantuan untuk dibuatkan dan lain sebagainya, silakan saja, nggak masalah. Atau pengen mencoba aplikasi yang telah di-develop oleh kita dan teman-teman juga, silakan saja. Nanti kita akan atur budgetingnya yang sesuai dengan kebutuhan saja. Baik, makasih banyak. Video selanjutnya kita akan langsung membuat cara mengirimkan email balasan secara otomatis. Ya, biar ini nggak terlalu panjang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.